kebangkitan api di dalam diri. Bayangkan sejenak bahwa segala sesuatu yang telah kamu alami, setiap patah hati, setiap malam tanpa tidur, setiap momen keraguan, semua itu sebenarnya sedang mempersiapkanmu untuk momen ini. Bukan hanya untuk video ini, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk perjalanan hidup ini. Kamu ada di sini bukan karena kebetulan. Kamu merasakannya, bukan? Tarikan itu. Rasa yang tak bisa dijelaskan bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu, sesuatu yang luar biasa. Dan bagaimana jika aku mengatakan bahwa perjuangan, kekacauan, rasa sakit, semua itu bukan kejadian acak? Itu adalah tanda-tanda bahwa kamu termasuk di antara jiwa-jiwa terpilih yang paling kuat. Namun, mari kita pelankan sejenak. Mulailah dengan satu pertanyaan penting. Apakah kamu merasa tidak cocok di dunia ini? Bukan dengan cara sedih atau penuh kerinduan, melainkan dengan bisikan halus bahwa kamu diciptakan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Kenyataannya adalah, jiwa-jiwa terpilih sering merasa seperti orang asing di dunia yang biasa. Kamu mungkin melihat cara dunia bekerja, rutinitas monoton, percakapan dangkal, siklus keinginan material yang tiada akhir, dan merasakan keterputusan yang begitu mendalam. Tapi rasa itu bukanlah kutukan, itu adalah panggilan. Api dalam dirimu tak pernah padam. Berapa kali pun hidup mencoba memadamkannya, api itu tetap menyala. Baik itu impianmu, passionmu, atau sekadar tekadmu untuk terus bertahan, ada sesuatu dalam dirimu yang menolak menyerah. Bahkan ketika segalanya terasa mustahil, bahkan ketika kamu terjatuh untuk ke-100 kalinya, kamu bangkit kembali. Namun, inilah kebenaran yang lebih dalam. Api itu bukan hanya tentang ketahanan. Itu tentang tujuan hidup. Semesta tidak memilih prajurit terkuatnya untuk pertempuran yang paling mudah. Pikirkanlah. Mengapa kamu diuji begitu berat jika kamu tidak ditakdirkan untuk mengatasinya? Mengapa kamu diberi kekuatan untuk bertahan jika tidak ada alasan besar di balik keberadaanmu? Setiap kegagalan, setiap tantangan, setiap patah hati telah menjadi pelajaran. Bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk menempa dirimu. Mari kita buat ini lebih praktis. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan hal tersulit yang pernah kamu lalui. Mungkin itu adalah pengkhianatan, kehilangan, atau kegagalan pribadi yang membuatmu mempertanyakan segalanya. Sekarang tanyakan pada dirimu, apakah itu menghancurkanku? Atau justru mempersiapkanku? Karena kenyataannya, jiwa-jiwa terpilih tidak hancur di bawah tekanan. Kita bertransformasi. Setiap luka menjadi cerita. Setiap kemunduran menjadi batu loncatan. Namun, ada rahasia yang jarang diberitahukan orang. Api yang kamu bawa, tekad tak tergoyahkan itu, bukan sesuatu yang kamu ciptakan sendiri. Itu adalah anugerah. Percikan ilahi yang ditempatkan dalam dirimu sejak kamu lahir. Kamu tidak perlu memenangkannya, dan kamu tidak akan pernah kehilangannya. Itu adalah jati dirimu, dan ini membawaku pada pertanyaan yang mungkin mengejutkanmu. Apa yang sedang kamu lakukan dengan api itu? Karena menjadi jiwa terpilih bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi berkembang. Ini tentang menggunakan anugerahmu untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Apakah kamu sedang mengejar potensi tertinggimu, atau justru bermain kecil untuk menyesuaikan diri dengan dunia yang tidak pernah dimaksudkan untuk menahanmu? Kamu lihat, jiwa-jiwa terpilih yang benar-benar melangkah dalam kekuatannya adalah mereka yang menolak untuk puas dengan sedikit. Mereka menyadari bahwa api mereka bukan hanya untuk menerangi jalan mereka sendiri, tapi juga untuk menerangi dunia di sekitar mereka. Dan disitulah tanda kedua muncul. Kamu memiliki koneksi yang dalam dan hampir tidak bisa dijelaskan dengan orang lain. Pernahkah kamu memasuki sebuah ruangan dan merasakan energinya berubah? Atau pernahkah seseorang mengatakan bahwa kehadiranmu saja membuat mereka merasa lebih baik? Ini bukan tentang ego atau pesona. Ini tentang energimu. Jiwa-jiwa terpilih memiliki aura. Kehadiran magnetis yang menarik orang lain
tanpa perlu berusaha. Dan itu bukan karena kita istimewa dalam cara yang dangkal. Itu karena kita telah melalui api. Kita telah hancur, dan dalam kehancuran itu kita menjadi wadah untuk sesuatu yang lebih besar. Tapi izinkan saya bertanya, seberapa sering kamu melindungi energimu? Inilah paradoksnya. Kamu memiliki daya tarik karena kamu terbuka. Tapi keterbukaan itu juga bisa membuatmu rentan. Orang-orang akan tertarik padamu karena mereka merasakan kekuatan, empati, dan cahaya yang ada dalam dirimu. Namun tidak semua orang yang datang ke dalam hidupmu seharusnya tetap tinggal. Beberapa datang untuk menguras energimu, menguji batasanmu, dan melihat apakah kamu telah belajar tentang pentingnya menjaga batasan. Jadi, pertanyaannya bukan hanya siapa yang aku bantu, tetapi juga siapa yang aku izinkan untuk membantuku. Karena bahkan yang terkuat di antara kita membutuhkan dukungan. Bahkan api yang paling terang membutuhkan perlindungan dari angin keraguan, energi negatif, dan gangguan. Dan ini membawa kita ke tanda ketiga, yang mungkin paling dalam. Kamu memiliki rasa tujuan yang tak tergoyahkan, meski kamu belum sepenuhnya memahaminya. Kamu mungkin sudah merasakannya, sebuah keyakinan bahwa kamu ada di sini untuk melakukan sesuatu yang besar dan penting. Tapi yang membuat frustrasi adalah, kamu mungkin belum tahu apa itu. Mungkin kamu telah mencoba berbagai karier, berbagai jalan, dan berbagai hubungan. Tetapi semuanya terasa tidak cocok. Tapi bagaimana jika kegelisahan itu bukan tanda kegagalan? Bagaimana jika itu adalah tanda bahwa tujuanmu jauh lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan saat ini? Ada satu kebenaran yang membutuhkan waktu lama bagi saya untuk memahaminya. Tujuan hidup bukan tentang mengetahui segalanya, tetapi tentang percaya. Percaya bahwa setiap langkah, bahkan langkah yang salah, sedang membawamu ke sesuatu yang berarti. Percaya bahwa alam semesta selalu mendukungmu, bahkan ketika semuanya terasa berantakan. Percaya bahwa api di dalam dirimu bukan sekadar percikan acak. Itu adalah penuntun, sebuah mercusuar, sebuah pengingat bahwa kamu ada di sini untuk sesuatu yang lebih besar. Tapi izinkan saya menantangmu. Apa yang akan terjadi jika kamu berhenti menunggu kejelasan dan mulai bertindak dengan iman? Karena tujuan hidup bukan sesuatu yang kamu temukan, melainkan sesuatu yang kamu ciptakan. Itu ada dalam caramu hadir setiap hari, caramu memperlakukan orang lain, dan caramu memilih keberanian di atas kenyamanan. Jadi, sebelum kita mengakhiri bagian pertama ini, saya ingin kamu merenungkan satu pertanyaan terakhir. Jika kamu tahu dengan kepastian penuh bahwa kamu dipilih untuk kebesaran, bagaimana kamu akan menjalani hidupmu secara berbeda? Jembatan antara dunia. Bangkit menuju panggilan ilahi. Sekarang setelah kita meletakkan dasarnya, mari kita melangkah lebih dalam. Jika kamu benar-benar termasuk di antara jiwa-jiwa terpilih yang paling kuat, dan saya percaya itu, maka kamu tidak hanya sekadar menjalani hidup. Kamu sedang berjalan di jembatan antara dua dunia, dunia fisik dan dunia spiritual. Kamu hidup di realitas di mana kebanyakan orang hanya melihat permukaan. Tapi kamu selalu merasakan arus di bawahnya. Kamu selalu tahu bahwa ada kebenaran yang lebih dalam, tujuan yang lebih besar, dan benang tak kasat mata yang menghubungkanmu dengan sesuatu yang jauh melampaui apa yang bisa dilihat mata. Namun, inilah paradoksnya. Menjadi terpilih bukan tentang merasa lebih tinggi dari orang lain. Itu bukan lambang kehebatan, itu adalah tanggung jawab. Dan terkadang tanggung jawab itu terasa berat, bukan? Kamu mungkin merasa seolah-olah beban dunia ada di pundakmu, bahwa kamu diharapkan selalu kuat, bijaksana, penuh kasih, dan tangguh, bahkan ketika kamu sendiri sedang berjuang. Dan meski begitu, kamu terus maju. Kenapa? Karena jauh di dalam dirimu, kamu tahu satu kebenaran ini. Kamu diciptakan untuk ini. Ini membawa kita pada tanda penting lainnya. Kamu merasakan hubungan yang mendalam dengan hal-hal yang tak terlihat, dengan yang ilahi, dengan misteri alam semesta. Pikirkan ini. Pernahkah kamu merasa seolah-olah alam semesta sedang berbicara langsung kepadamu? Mungkin melalui serangkaian kebetulan yang terlalu sempurna untuk dianggap kebetulan. Mungkin melalui mimpi yang begitu nyata sehingga membekas di pikiranmu selama berhari-hari.
Atau mungkin dalam momen sunyi yang tenang, ketika kamu merasakan kedamaian yang luar biasa, seolah-olah alam semesta sedang memelukmu. Hubungan itu bukanlah kebetulan. Itu adalah pengingat bahwa kamu tidak pernah sendirian. Tidak peduli seberapa terisolasi kamu merasa. Tidak peduli berapa banyak orang yang salah memahami dirimu, yang ilahi selalu bersamamu. Tapi dengar ini. Hubungan itu bukan hanya untuk kenyamanan. Itu adalah petunjuk. Jadi, izinkan saya bertanya. Seberapa sering kamu melambat dan benar-benar mendengarkan? Kita hidup di dunia yang penuh kebisingan, notifikasi tanpa henti, gangguan yang tak terputus, dan tekanan terus-menerus untuk melakukan lebih banyak. Tapi, suara ilahi tidak akan berteriak di atas semua itu. Ia berbisik. Dan jika kamu tidak menyediakan ruang untuk keheningan, kamu mungkin akan melewatkannya. Jadi, inilah pertanyaan praktis. Kapan terakhir kali kamu duduk dalam keheningan total, tanpa menggulir ponsel, tanpa merencanakan langkah berikutnya, tetapi benar-benar hadir sepenuhnya, terbuka sepenuhnya, dan menerima sepenuhnya? Karena inilah kebenarannya. Jawaban yang kamu cari sebenarnya sudah ada di dalam dirimu. Kamu hanya perlu menenangkan keramaian cukup lama agar bisa mendengarnya. Tapi mari kita bawa ini lebih dalam lagi. Koneksi ini dengan ilahi bukan hanya tentang menerima petunjuk, ini tentang menjadi wadah bagi sesuatu yang lebih besar. Dan disinilah tanda berikutnya muncul. Kamu memiliki kekuatan untuk menginspirasi transformasi pada orang lain, seringkali tanpa perlu berusaha. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan ini. Seberapa sering orang datang kepadamu untuk meminta nasihat, meskipun kamu merasa tidak begitu bijak? Seberapa sering orang asing terbuka padamu, berbagi ketakutan, harapan, dan impian terdalam mereka seolah-olah mereka tahu kamu akan memahami? Seberapa sering kamu mengatakan sesuatu secara spontan, hanya untuk kemudian mendengar bahwa kata-katamu telah mengubah hidup seseorang? Ini bukan kebetulan. Ini bukan sesuatu yang acak. Ini adalah cerminan dari energi, roh, dan tujuanmu. Kamu membawa cahaya di dalam dirimu. Dan, sadar atau tidak, cahaya itu memiliki kekuatan untuk membangkitkan sesuatu dalam diri orang lain. Namun, ada tantangan di sini. Bagaimana kamu menyeimbangkan memberi kepada orang lain sambil tetap melindungi energimu sendiri? Jujurlah, menjadi jiwa yang terpilih bisa sangat melelahkan. Orang-orang tertarik pada cahayamu, tetapi tidak semua yang datang kepadamu memiliki niat baik. Beberapa datang untuk mengambil, menguras energimu, atau menguji batasmu. Dan jika kamu tidak berhati-hati, kamu bisa berakhir kelelahan dalam proses membantu orang lain. Jadi, inilah kebijaksanaan yang ingin aku bagikan. Menjadi jiwa terpilih bukan berarti mengatakan ya kepada semua orang dan segala hal. Itu berarti memilah siapa dan apa yang benar-benar selaras dengan tujuanmu. Itu berarti menyadari bahwa energimu itu suci dan tidak semua orang pantas mendapat akses ke sana. Disinilah batasan diperlukan, bukan sebagai tembok untuk menjauhkan orang, tetapi sebagai gerbang untuk melindungi apa yang suci. Dan berikut saran praktis. Lain kali seseorang meminta waktumu, energimu, atau nasihatmu, tanyakan pada dirimu, apakah orang ini menambah cahayaku atau justru meredupkannya? Sekarang, mari kita lanjutkan ke salah satu tanda paling mendalam dari jiwa terpilih. Kamu membawa rasa tujuan yang mendalam, bahkan jika itu belum sepenuhnya jelas bagimu. Rasa tujuan ini seperti kompas, yang terus menarikmu menuju sesuatu yang lebih besar, bahkan ketika kamu merasa tersesat, bahkan saat kamu meragukan dirimu sendiri, bahkan ketika semuanya terasa seperti berantakan. Ada bagian dari dirimu yang tahu, aku ditakdirkan untuk lebih dari ini. Namun, inilah hal tentang tujuan. Itu bukan tujuan akhir. Itu bukan gelar, pekerjaan, atau sasaran tertentu. Tujuan adalah cara hidup. Itu ada dalam cara kamu hadir di dunia, cara kamu memperlakukan orang lain, cara kamu memilih cinta daripada ketakutan, bahkan ketika itu sulit. Dan biarkan aku bertanya padamu, apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak takut?
Karena ketakutan adalah musuh dari tujuan. Ketakutan berbisik kebohongan. Kamu tidak cukup baik. Kamu belum siap. Kamu tidak akan pernah berhasil. Tetapi kebenarannya adalah, ketakutan hanya punya kekuatan jika kamu mengizinkannya. Menjadi jiwa terpilih berarti belajar berjalan melewati rasa takut itu dan mempercayai bahwa Ilahi tidak akan menaruh api ini di dalam dirimu jika kamu tidak dimaksudkan untuk menggunakannya. Jadi inilah saran praktis. Lain kali rasa takut mencoba menahanmu, tanyakan pada dirimu, apa hal terburuk yang bisa terjadi jika aku gagal? Dan kemudian tanyakan, apa hal terbaik yang bisa terjadi jika aku berhasil? Karena inilah kebenarannya. Dunia membutuhkanmu. Dunia membutuhkan cahayamu, kebijaksanaanmu, apimu. Dunia membutuhkanmu untuk melangkah ke dalam tujuanmu, bukan hanya demi dirimu sendiri, tetapi demi semua orang yang kamu takdirkan untuk inspirasikan, sembuhkan, dan bangkitkan. Menjadi cahaya, hidup sepenuhnya sebagai jiwa terpilih. Sekarang setelah kita mengeksplorasi kedalaman hubunganmu dengan Ilahi, kekuatan tersembunyimu untuk menginspirasi transformasi, dan api tujuan yang mendorongmu, saatnya untuk fokus pada kebenaran utama. Apa artinya benar-benar hidup sebagai salah satu jiwa terpilih yang paling kuat? Apa artinya tidak hanya membawa energi ini, tetapi mewujudkannya sepenuhnya dalam setiap aspek hidupmu? Karena begini, menjadi yang terpilih bukan hanya tentang mengenali siapa dirimu. Ini tentang menjadi siapa kamu seharusnya menjadi. Mari kita mulai dari sini. Apa yang menahanmu untuk melangkah ke dalam kekuatanmu? Bagi banyak dari kita, itu adalah ketakutan. Ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan penilaian, ketakutan akan kebesaran kita sendiri. Ya, benar. Terkadang bukan ketakutan akan kegagalan yang membuat kita terhenti, tetapi ketakutan akan apa yang mungkin terjadi jika kita benar-benar bangkit. Karena melangkah ke dalam kekuatanmu berarti mengambil tanggung jawab. Itu berarti tidak lagi bersembunyi dari dunia. Itu berarti menjadi cahaya, meskipun rasanya lebih mudah untuk tetap di bayangan. Tapi inilah kenyataannya. Dunia sedang menunggumu. Segala yang telah kamu lalui, setiap kemenangan, setiap patah hati, setiap pelajaran, telah mempersiapkanmu untuk saat ini. Jadi, mari kita bicarakan apa artinya menjadi cahaya. Pertama, itu berarti menerima ketidaksempurnaanmu. Lihatlah, begitu banyak orang berpikir mereka harus sempurna untuk memberikan dampak. Mereka berpikir mereka harus memiliki semua jawaban, tidak pernah membuat kesalahan, selalu tahu persis apa yang mereka lakukan. Tapi kenyataannya, ketidaksempurnaanmu adalah bagian dari kekuatanmu. Mereka membuatmu bisa diterima, manusiawi, nyata. Mereka menunjukkan kepada orang lain bahwa mungkin untuk menjadi cacat dan luar biasa pada saat yang sama. Jadi, izinkan saya bertanya, bagian mana dari dirimu yang kamu sembunyikan, takut itu akan membuatmu merasa tidak layak? Karena inilah kebijaksanaannya. Kerentanannya adalah kekuatanmu. Banyak dari kita yang merasa perlu menutupi kelemahan atau bagian dari diri kita yang dianggap tidak sempurna. Kita seringkali merasa bahwa jika orang mengetahui kelemahan kita, mereka akan menganggap kita tidak layak atau tidak cukup baik. Namun, justru melalui kerentanannya, kita menemukan kekuatan sejati kita. Kerentanannya membuka ruang untuk keaslian. Dan keaslianlah yang membuat kita dapat terhubung dengan orang lain secara mendalam. Ketika kita bisa menunjukkan sisi kita yang paling rapuh, kita mengundang orang lain untuk merasa aman dalam kerentanannya juga. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih otentik dan mendalam, dan dari sana kekuatan sejati kita muncul. Orang-orang tidak membutuhkanmu untuk sempurna. Mereka tidak membutuhkanmu untuk menjadi sosok yang selalu memiliki jawaban atau yang selalu tahu apa yang harus dilakukan. Yang mereka butuhkan adalah kamu yang nyata, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Mereka butuh melihat kamu bangkit, bukan meskipun dari kesulitanmu, tetapi justru karena kesulitan itu.
Kesulitan adalah bagian dari perjalanan, dan ketika kita bisa bangkit dari tantangan itu, kita memberi contoh kepada orang lain bahwa mereka pun bisa melakukan hal yang sama. Jadi, jika kita ingin menjadi cahaya, kita harus berani untuk tampil apa adanya dengan segala kelemahan dan kekuatan yang ada dalam diri kita. Namun, menjadi cahaya bukan hanya tentang menjadi otentik, itu juga tentang bertindak. Keaslian saja tidak cukup jika kita tidak menggunakannya untuk menciptakan perubahan nyata di dunia. Cahaya sejati datang ketika kita mengambil karunia yang telah diberikan kepada kita, api dalam diri kita, intuisi yang membimbing, dan rasa tujuan yang memandu langkah kita. Dan kita menggunakan karunia tersebut untuk membuat perbedaan. Ini adalah saat di mana kita memilih untuk tidak hanya merenung atau merasakan semangat dalam diri kita, tetapi juga mengambil tindakan untuk berbagi karunia tersebut dengan dunia. Karunia-karunia ini bukan untuk disembunyikan atau dipendam, melainkan untuk digunakan demi kebaikan bersama. Namun inilah bagian yang sulit bagi banyak orang yang terpilih. Mereka merasa terinspirasi untuk melakukan sesuatu yang besar, tetapi mereka seringkali tidak tahu dari mana harus mulai. Mungkin kamu merasa bahwa kamu tidak cukup berharga untuk membuat perbedaan besar. Mungkin kamu berpikir, siapa saya untuk membuat perubahan? Apa yang bisa saya tawarkan yang belum pernah dilakukan? Inilah yang perlu kamu pahami. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan apa yang kamu bisa lakukan. Mungkin perjalananmu berbeda dari orang lain. Mungkin visi yang kamu miliki berbeda. Dan itu justru yang membuatmu unik. Apa yang kamu tawarkan kepada dunia, dari perspektifmu yang khas, adalah sesuatu yang hanya bisa datang dari dirimu. Semua pengalaman yang telah kamu alami, setiap kemenangan dan kegagalan, semuanya telah membentukmu menjadi individu yang mampu memberikan sesuatu yang luar biasa. Dan, meskipun kamu mungkin tidak melihat gambaran besarnya sekarang, percayalah, bahkan tindakan terkecil yang kamu ambil akan menciptakan dampak yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah, setiap keputusan yang kamu buat, bahkan yang terlihat sederhana, akan menggema dalam kehidupan orang lain dan memberi mereka keberanian untuk melangkah juga. Kebijaksanaan sejati datang ketika kita berhenti menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Kita tidak perlu menunggu sampai kita merasa sempurna atau memiliki semua jawaban. Kita tidak perlu menunggu sampai kita merasa siap. Kita hanya perlu mulai. Mulailah dengan hal-hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Mungkin itu berarti berbicara kepada seseorang yang membutuhkan dukungan. Atau mulai menulis ide yang sudah lama kamu pendam. Atau membuat seni yang berbicara kepada hati. Apapun itu, percayalah bahwa langkah kecil tersebut memiliki makna. Percayalah bahwa itu cukup. Dan ketika kamu mulai bertindak, sesuatu yang luar biasa terjadi. Alam semesta mulai merespons. Ketika kamu bertindak dengan tujuan dan keberanian, pintu-pintu yang sebelumnya tertutup mulai terbuka. Kesempatan, koneksi, dan sumber daya yang tidak kamu duga-duga akan muncul di hadapanmu. Tetapi ini bukanlah keberuntungan. Ini adalah hukum penyelarasan, sebuah respons dari semesta terhadap energi, niat dan kesiapanmu untuk mengambil peran yang telah ditentukan untukmu. Namun, perjalanan sebagai seseorang yang terpilih lebih dari sekedar hidup yang penuh makna untuk dirimu sendiri. Ini tentang meninggalkan warisan, sebuah jejak yang akan terus ada, bahkan setelah kita tiada. Ini bukan sekadar soal kesuksesan pribadi, tapi soal apa yang akan kita tinggalkan bagi dunia ini. Pikirkan sejenak, apa yang akan orang kenang tentangmu setelah kamu pergi? Bukan tentang harta atau gelar yang kamu miliki, tetapi tentang bagaimana kamu mempengaruhi hidup mereka. Apakah mereka akan mengenang keberhasilan atau benda-benda material yang kamu miliki? Atau apakah mereka akan mengingat cara kamu membuat mereka merasa lebih baik? Bagaimana kamu menginspirasi mereka untuk percaya pada diri mereka sendiri? Bagaimana cahaya yang kamu pancarkan menyalakan semangat dalam diri mereka yang akhirnya mengubah hidup mereka? Inilah kenyataannya. Orang-orang yang terpilih bukan untuk hidup biasa. Kita ada untuk meninggalkan jejak, sebuah warisan yang melampaui waktu hidup kita.
Ini bukan hanya tentang pencapaian materi, tetapi tentang dampak yang kita buat, tentang bagaimana kita mengubah dunia hanya dengan menjadi diri kita yang sebenarnya dan melangkah dengan keyakinan. Tapi izinkan saya mengingatkanmu, tidak ada orang lain yang bisa melakukan apa yang kamu di sini untuk lakukan. Suara, perspektif, energi, ini semua unik. Kamu mungkin belum melihat gambaran besar, tapi percayalah, efek riak dari bahkan tindakan terkecil bisa sangat mendalam. Jadi, inilah nasihat praktis. Berhentilah menunggu. Berhentilah menunggu waktu yang sempurna, rencana yang sempurna, versi dirimu yang sempurna. Mulailah saja. Mungkin itu menulis buku yang telah lama kamu impikan. Mungkin itu menciptakan seni yang berbicara kepada jiwa. Mungkin itu hanya menjadi lebih baik kepada orang-orang di sekitarmu, menyebarkan cahaya dalam cara-cara terkecil yang paling tak terduga. Apapun itu, percayalah itu penting. Percayalah itu cukup. Dan saat kamu melangkah ke dalam peranmu sebagai cahaya di dunia, kamu akan mulai melihat sesuatu yang luar biasa. Alam semesta akan bangkit untuk menyambutmu. Ini adalah salah satu kebenaran yang paling mendalam tentang hidup sebagai yang terpilih. Ketika kamu selaras dengan tujuanmu, ketika kamu bertindak dengan keberanian dan iman, pintu-pintu akan terbuka yang sebelumnya bahkan tidak kamu ketahui ada. Peluang, koneksi, dan sumber daya akan muncul seolah-olah dengan sihir. Tapi izinkan saya jelaskan, ini bukan keberuntungan. Ini adalah keselarasan. Ini adalah alam semesta yang merespons energimu, niatmu, kesediaanmu untuk melangkah ke dalam panggilanmu. Tapi inilah yang semakin dalam. Hidup sebagai yang terpilih bukan hanya tentang menciptakan hidup yang kamu cintai. Ini tentang menciptakan warisan yang akan bertahan lama setelah kamu pergi. Pikirkan ini sejenak. Apa yang orang akan ingat tentangmu ketika kamu sudah tiada? Bukan dalam cara yang suram, tetapi dalam cara yang memaksamu berpikir lebih besar, lebih dalam, dan lebih luas. Apakah mereka akan mengingat barang-barang yang kamu miliki, gelar yang kamu pegang, atau pencapaian yang tampak mengesankan tetapi hanya bersifat dangkal? Ataukah mereka akan mengingat cara kamu membuat mereka merasa dihargai? Cara kamu menginspirasi mereka untuk percaya pada diri mereka sendiri? Atau bagaimana cahaya yang kamu pancarkan membangkitkan sesuatu dalam diri mereka yang akhirnya mengubah arah hidup mereka? Inilah yang perlu kita sadari. Yang terpilih tidak di sini untuk menjalani hidup biasa, untuk mengikuti arus atau hanya mencari kebahagiaan pribadi. Kita di sini untuk meninggalkan jejak yang lebih besar dari sekadar pencapaian pribadi. Kita di sini untuk menciptakan warisan yang akan terus hidup, memberi dampak positif bagi banyak orang, bahkan ketika kita tidak lagi ada di dunia ini. Sebuah warisan yang akan terus memberi inspirasi dan memberikan makna, jauh melampaui waktu hidup kita. Namun warisan ini tidak dibangun dalam sehari. Ini bukan tentang membuat keputusan besar dalam sekejap atau meraih sesuatu yang spektakuler hanya dalam waktu singkat. Warisan yang sejati dibangun dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Pilihan-pilihan itu datang dari tindakan kita untuk hadir dalam kehidupan ini, untuk terlibat dalam hubungan kita dengan orang lain, dan untuk hidup dengan tujuan yang lebih besar dari sekadar memenuhi kebutuhan pribadi. Warisanmu tidak terletak pada apa yang kamu miliki atau pencapaian materi yang kamu dapatkan. Warisan yang sejati terletak pada cara kamu memberi, pada cara kamu mengubah orang-orang di sekitarmu, pada bagaimana kamu membagikan cahaya yang ada dalam dirimu. Setiap tindakan kecil yang kamu ambil, baik itu memberi dukungan kepada orang yang membutuhkan, menunjukkan empati, atau berbagi kata-kata yang menginspirasi, membangun fondasi dari warisan yang akan bertahan. Pilihannya mungkin terlihat sederhana, namun pilihan-pilihan itu sangat kuat. Setiap kali kamu memilih untuk tetap hadir, meskipun hidup menguji kamu, setiap kali kamu memilih untuk tetap berusaha meskipun semuanya tampak sulit, kamu sedang menanam benih warisan yang akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Setiap kali kamu memilih untuk hidup dengan integritas, untuk menjadi orang yang dapat dipercaya, atau untuk berbagi kebaikan dengan dunia, kamu sedang menulis cerita yang akan dikenang oleh banyak orang. Dan ingatlah, ini bukan tentang menjadi sempurna. Tidak ada yang terpilih yang harus menjadi sempurna. Yang terpilih
adalah mereka yang berani untuk menghadapinya, dengan segala ketidaksempurnaan, keraguan, dan tantangan yang datang. Warisan yang sejati tidak datang dari kesempurnaan, tetapi dari keberanian untuk menjadi diri sendiri dan untuk hidup dengan niat yang lebih besar. Hidup dengan tujuan adalah tentang memilih untuk membuat setiap hari berarti, bahkan dalam tindakan-tindakan kecil. Ini bukan tentang mencapai tujuan besar dengan cepat, tetapi tentang bagaimana kita menjalani proses menuju tujuan tersebut dengan penuh makna. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap pilihan yang kamu buat, adalah bagian dari warisan yang sedang kamu bangun. Jadi, apa yang akan orang ingat tentangmu? Apa yang ingin kamu tinggalkan di dunia ini? Itu adalah pertanyaan yang hanya bisa kamu jawab. Tapi ingatlah, warisanmu dimulai dari pilihan-pilihan yang kamu buat hari ini. Dengan setiap keputusan kecil yang kamu ambil untuk hidup dengan tujuan, untuk memberi lebih dari yang kamu terima, untuk menjadi cahaya bagi orang lain, kamu sedang membangun warisan yang akan terus memberikan dampak positif jauh setelah kamu tiada. Ini adalah perjalanan yang tidak mudah, tetapi sangat berharga. Karena yang terpilih tidak hanya hadir untuk menjalani hidup ini, tetapi untuk mengubahnya, untuk meninggalkan jejak yang akan memberi manfaat bagi dunia, untuk memberi inspirasi kepada orang lain, untuk terus berjalan di jalannya sendiri. Jadi izinkan saya bertanya, jika kamu tahu tindakanmu hari ini bisa mengubah hidup seseorang selamanya, bagaimana kamu akan hidup berbeda? Dan inilah kebijaksanaannya. Tindakanmu bisa. Kamu tidak perlu terkenal. Kamu tidak perlu kaya. Kamu tidak perlu memiliki semua jawaban. Yang perlu kamu lakukan adalah hadir, sepenuhnya, dengan keaslian dan dengan hati yang terbuka. Karena kenyataannya, kehadiranmu saja memiliki kekuatan untuk menginspirasi transformasi. Sekarang, mari kita bicarakan bagian terakhir dari teka-teki ini. Tanda utama bahwa kamu termasuk salah satu yang paling kuat di antara yang terpilih. Kamu tidak takut untuk berjalan sendirian. Ini bukan berarti kamu menolak orang lain atau mengisolasi dirimu. Ini berarti kamu telah belajar untuk mempercayai jalanmu sendiri, meskipun itu terlihat berbeda dari jalan orang lain. Ini berarti kamu telah menerima bahwa menjadi yang terpilih seringkali berarti berdiri terpisah. Bukan karena kamu lebih baik dari orang lain, tetapi karena panggilanmu mengharuskanmu untuk mengambil jalan yang jarang dilalui. Tapi inilah keindahan dari ini. Ketika kamu berhenti mencoba untuk menyesuaikan diri dengan dunia, dunia mulai membentuk dirinya di sekitarmu. Ketika kamu sepenuhnya menerima siapa dirimu, kamu memberi izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan tiba-tiba, kamu tidak lagi berjalan sendirian. Kamu memimpin. Jadi, saat kita menutup perjalanan ini, saya ingin meninggalkanmu dengan satu pertanyaan terakhir. Sebuah pertanyaan yang hanya kamu yang bisa menjawab. Apa yang akan kamu lakukan dengan anugerah menjadi yang terpilih? Karena jangan salah, itu adalah anugerah. Ini tidak selalu mudah. Ini tidak selalu jelas, tapi selalu berharga. Kamu di sini untuk suatu alasan. Kamu di sini untuk menerangi jalan, untuk membangkitkan orang lain, untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Jadi, apa yang menghalangimu? Dunia menunggu untuk kamu bangkit. Apakah kamu akan menjawab panggilan itu?